episode 148, Menggoda Lingxi. Di atas udara pada ketinggian ratusan kaki dari permukaan tanah, dua sosok perlahan terbang di atas pedang, melewati awan. Fei Hong duduk di atas pedangnya sambil membawa tubuh lembut Lingxi ke dalam pelukannya dengan gaya mirip seorang putri. Lingxi perlahan membuka matanya, menatap wajah Fei Hong, dan membawa tangannya yang lembut ke pipinya saat dia berkata dengan suara lembut. Bahkan dalam kematian, aku masih bisa melihatmu, suamiku. Senyum bahagia terpancar di wajahnya. Pada zaman kuno dan di dunia kultivator, sepasang kekasih bisa saling memanggil kata suami istri. Fei Hong merasakan sedikit sedih di hatinya saat dia mendengar apa yang dikatakan Lingxi. Lingxi pasti benar-benar mengira dia telah mati. Menggerakkan tangannya sedikit, Fei Hong berhasil meraih tangan Lingxi dan berkata dengan lembut. Istriku, kau tidak mati, dan aku juga tidak mati. Kita masih hidup. Tidak bisakah kau merasakan tubuhku? Fei Hong lalu mencium bibirnya dengan lembut sambil memeluk Lingxi sedikit lebih erat. Lingxi merasakan kejutan di tubuhnya saat dia merasakan bibir Fei Hong, tetapi dia segera menikmati ciuman dari kekasihnya. Melepaskan bibirnya yang indah dengan enggan, Fei Hong berkata, apakah kau merasakannya? Kita masih hidup. Aku di sini bersamamu. Lingxi membuka matanya lebar-lebar, menatap wajah Fei Hong. Kakak Fei Hong. Lingxi berteriak kegirangan saat dia bangkit dan memeluk Fei Hong dengan erat. Lingxi mulai menangis karena bahagia. Fei Hong menghiburnya, memeluknya lebih erat. Adik Shi, aku sangat takut bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Lingxi berbicara dengan suara kecil, berusaha berhenti menangis. Aku tahu, tapi aku di sini bersamamu sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Fei Hong menanggapi dengan senyum penuh cinta. Lingxi lalu mengencangkan cengkeramanya pada tubuh Fei Hong dan memeluk dengan erat. Setelah beberapa saat kemudian, Lingxi dengan berani mengangkat kepalanya perlahan dan mencari bibir Fei Hong. Meskipun Fei Hong terkejut dengan gerakan berani Lingxi yang tiba-tiba, dia juga membalas ciumannya, merasakan bibirnya lagi. Lingxi mulai mencium Fei Hong dengan keras, mengejutkan Fei Hong dengan tindakannya. Lengannya melingkari leher Fei Hong dengan erat, tidak ingin melepaskannya. Fei Hong dan Lingxi merasakan bibir mereka untuk waktu yang lama, sampai mereka membuka kepala dan menarik nafas panjang karena kekurangan udara. Wajah Lingxi benar-benar merah. Matanya menatap langsung kepada Fei Hong, ingin mengukir wajah kekasihnya di lubuk hatinya. Fei Hong menatapnya dengan penuh kasih, juga dengan tegas memandang wajah cantik Lingxi. Angin yang sedikit kencang bertiup, berkibar di rambut panjang Lingxi, dan ini membuatnya dia penasaran, berbalik untuk melihat sekeliling mereka. Hah? Begitu dia menyadari bahwa sekelilingnya adalah awan murni dan langit biru sangat cerah, Lingxi berteriak dan berpegangan erat pada Fei Hong. Kakak, apakah kita di surga? Fei Hong tersenyum dan mencoba menenangkannya. Adik Shi, kita sedang terbang sekarang. Jangan takut. Lingxi dengan berani membuka kembali matanya, menangkap pemandangan lengkap dari langit yang luas dan sekitarnya. Kakak, bisakah kau terbang? Lingxi bertanya saat keterkejutannya menghampirinya. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ada pedang di bawah kaki Fei Hong. Aku bisa menerbangkan pedang ini dengan kekuatanku. Fei Hong menanggapi dengan percaya diri saat dia menatap Lingxi. Lingxi menatap Fei Hong dengan bodoh untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan senyum lebar. Wow, kakak, kau sangat luar biasa. Kau juga bisa terbang seperti aku. Fei Hong tersenyum dan berkata, bisakah aku benar-benar terbang sepertimu? Lingxi bertanya, masih memproses apa yang terjadi. Tentu, begitu kau mencapai kekuatan yang lebih tinggi, kau juga bisa terbang seperti ini. Fei Hong akan membimbing kultivasi Lingxi, sehingga dia bisa terbang. Bagaimanapun, dia adalah wanitanya, seseorang yang akan menemaninya sepanjang hidupnya. Kakak sangat hebat. Lingxi mengakui pikirannya. Apakah kau masih akan memanggilku kakak?
Fei Hung tersenyum nakal saat dia menatap langsung ke arah Lingxi. Wajah Lingxi menjadi sangat memerah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan menguburnya di dada Fei Hung. Setelah beberapa detik, terdengar gubaman pelan dan malu-malu. Suamiku. Fei Hung tersenyum dan memutuskan untuk sedikit menggodanya. Sepertinya seseorang mengatakan sesuatu. Beberapa detik kemudian, suamiku. Gubaman lain yang agak jelas terdengar lagi, tapi kali ini dengan sedikit kekuatan. Fei Hung tersenyum jahat. Sepertinya seseorang ingin memberitahuku sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengarnya. Fei Hung merasakan jari-jari Lingxi menegang saat dia meraih pakaiannya. Suamiku. Suara yang lembut tapi keras dan tegas terdengar jelas. Fei Hung sedikit tertawa mendengar suara malu-malu Lingxi. Lingxi menatap Fei Hung dan wajahnya benar-benar merah. Suami yang jahat, kau menggodaku. Dengan cepat Lingxi membenamkan kepalanya di dada Fei Hung lagi saat dia mengepalkan tinjunya dengan ringan di dada Fei Hung. Tapi kali ini, Lingxi tidak lagi memanggil Fei Hung sebagai kakak, tetapi sekarang sebagai suami. Fei Hung mendekati telinga Lingxi dan berkata, aku senang melihat wajah istriku yang sudah memerah. Jelas, roda merah di wajah Lingxi semakin dalam, sementara senyum lebar dan bahagia terbentuk di wajahnya. Baiklah, saat kita berdua, kau bisa memanggilku begitu. Fei Hung memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Lingxi mengangguk, kepalanya bersandar di dada Fei Hung saat tubuh lembutnya dipeluk oleh Fei Hung. Keduanya tetap berpelukan untuk waktu yang lama saat mereka terbang dengan pelan di udara, terbang melalui awan raksasa yang indah. Maaf karena terlambat. Fei Hung lalu berbicara dengan rasa bersalah. Saat dia meninggalkan kota Tianyun, dia pergi lebih dulu ke tempat Lin Meng berada. Ketika dia tiba, dia melihat binatang iblis di tahap ke-9 melawan Lin Meng. Lin Meng sudah memiliki keuntungan yang jelas dan mulai mengunci binatang iblis di dalam serangan es, berhasil membunuhnya dengan cepat. Fei Hung senang dengan tekad dan kekuatan Lin Meng. Pada saat itu, Fei Hung hampir tidak merasakan ledakan samar energi yang tiba-tiba dari jauh. Jadi dia pikir itu mungkin Wang Ying, Ling Yan, dan Xin Tian yang melakukan teknik itu. Mengetahui bahwa mereka mungkin dalam bahaya, Fei Hung pergi dengan cepat sambil mengirim informasi kepada Lin Meng menggunakan alat spiritualnya. Memperluas indera spiritualnya dari puluhan mil jauhnya, Fei Hung mengamati medan pertempuran keluarga Wang dan keluarga Xin dan menyadari situasi yang terjadi. Seekor binatang iblis di tahap ke-7 pengumpulan Qi tiba-tiba berevolusi, masuk ke tahap ke-8 di tengah-tengah pertempuran. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Ling Yan, Xin Tian, dan Wang Ying berhasil menguasai teknik itu dan mampu memasuki tahap ketiga dan menghadapi binatang iblis selama beberapa waktu. Namun, mereka hanya berhasil bertahan beberapa detik sebelum teknik itu berakhir, hanya menyisakan konsekuensi dari penggunanya. Fei Hung mengamati bahwa binatang iblis itu telah menuju ke arah Lingxi, jadi dia semakin mempercepat terbangnya dan tiba tepat pada waktunya untuk membunuh binatang iblis itu. Kemudian, dia mengambil Lingxi dan menghilang dari tempat kejadian. Lingxi membantah dengan kepalanya saat senyum muncul di wajahnya dan memeluk Fei Hung lebih erat. Selama suamiku datang, tidak akan ada masalah. Fei Hung tersenyum dan memeluknya lebih erat juga. Dia mengambil pergelangan tangan Lingxi dan menggunakan indera spiritualnya untuk melihat apakah dia terluka.